akar dari 64. Langsung dapat, tidak usah kita cari. 64 itu berapa kali berapa, nak? 8 kali 8 adalah 8. Nah sekarang kalau angkanya sudah lebih dari ini, akar 196. Cara di SD saya pakai kembali, walaupun ini mengingat kembali biar nanti menjadi mengerti. Akar 196 caranya buat titik 2 angka dari belakang, cari hasilnya 1. Hasilnya adalah 1 karena 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya ini harus sama, angkanya tidak lebih dari ini. Ini kurang ini habis, saya nurunkan 95. Terus saya ini 96, kalau sudah 5 nanti nggak dapat. Ini saya kalikan 2. 2 titik kali titik. Ya. 20 berapa kali berapa angkanya ini? 2 titik, angkanya harus sama. Angkanya harus sama. Ini misalnya 96, nurunkan sekaligus 2. Yang ini hasilnya berarti 4. Ini harus sama. Nah, berarti ini adalah 96. 0 berarti 14. Oh, hasilnya adalah 14. Cara mencarinya ini tadi. Nah, cara kelas 3 SD ya, dengan menggunakan faktorisasi prima. 196 ya, bisa dibagi primanya 2. Kemudian di sini dapat 98 dibagi 2 49. Dibagi 2 bagi berapa lah? 7 karena ganjil. Dapat 7 bagi 7. Karena akar kuadrat ini karena didapatkan 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2, berarti akar ini hasilnya ambil saja lah, dimudahkan, kita pengen memudahkan saja. Setiap 2 mewakili 1, hasilnya sama dengan 2 kali 7, 14. Nah kalau angkanya tidak 2, misalnya saya buat 1000, 3000, 625 saja, atau 1225. Akar dari 1225. Oke ya nak ya, saya cari ini, nanti kamu paling mudah yang mana kamu cari. 1225 langkahnya, buat titik 2 angka dari belakang, 1, 2. Yang hasilnya 12 berapa kali berapa yang sama? Oh, 3. Tidak boleh lebih dari 12, hasilnya sama dengan 9. Dapatnya 3. Ini dapat 3. 12 kurangi 9, 3. Nurunkan 2 angka ini sekaligus, 25. Hasilnya kalikan 2. Berarti 6 titik kali titik. 60 berapa kali berapa yang hasilnya harus sama. Ya. Hasilnya harus sama. Angka 5 pasti 65 kali 5. Hasilnya sama dengan 5 kali ini 625. 0. Ini dapatnya 5, ini dapatnya ini 3, ini 5. Oke, kalau nanti dengan menggunakan faktorisasi prima atau Sankedan, ini 1225, angka terakhir 5 pasti bisa dibagi 5. Bagi 5 dapat 2, sisa 2, 22. Bagi 5 dapat 4, 45 dapat 5. Saya bagi 5. Saya bagi 5 dapat 4, dapat 9. Saya bagi berapa ini? 49. Oh, bagi 7.
sisa 7, harus tinggal 1. Ini mewakili 2. Berarti sama dengan ini tadi kalau menggunakan ini 35, kalau menggunakan ini adalah 5 kali 7. Hasilnya adalah 35. Sama ya. Ini dalam bentuk bilangan berpangkat yang kita larikan menjadi bentuk akar, dari pangkat 2 menjadi bentuk akar. Nah ini karena punya hasil mencarinya ini tadi. Sekarang kita akan mencoba kalau angkanya pecahan. Kalau angkanya pecahan, misalnya saya buat akar dari 2,56/100 ya. Berarti satuannya hanya satu angka, angka 2. Akar dari 2,56/100 ini sudah 2. Ini 2 ini adalah 1 kali 1 sama dengan 1, dapatnya 1, yang ini hasilnya tadi saya kurang adalah 1, ini 56. Setelah kita menurunkan di belakang koma, saya kasih koma sekaligus 2 ngambilnya, maka ini tadi sama, kalikan 2 titik kali titik, yang hasilnya 6. Kalau enggak 4 pasti 6. Oh ini 6, 156 habis. Berarti 16/1, 6/10 atau 16/10 dan seterusnya. Nanti caranya sederhana, kamu lakukan itu ya, kamu lakukan itu. Dan suka-suka baca di YouTube, ada orang bermain membuat akar dengan tidak usah berpikir panjang. Tidak usah berpikir panjang. Misalnya begini, akar dari 289. Kalian 9 ini, kalau tidak 3 pasti 7. Ya, kalau tidak 3 pasti 7. Saya ambil ini angka 200. Kalau 10 kuadrat itu 100, kalau 20 kuadrat itu 400, maka pasti puluhannya 1. Pasti puluhannya 1, tidak mungkin 2. Ini tidak nyampe. Sekarang angkanya 9. Kalau tidak 3 pasti 7. Koreknya kalau 13 kali 3 ini hasilnya masih 9, 169 lah. Tetapi pasti ini 7. Pekerjaan kita langsung dapat. Sebab semuanya tidak nanti harus dijalankan, enggak. Benar enggak? 17 kali 17 itu sekian. 289. 9 sisa 4. 11, 1, 1, 2, 7, 1, 8, 9. Sangat mudah ya nak ya. Iya. Sekarang coba 6 akar dari 625. Siapa yang dapatkan? Coba. Puluhannya berapa? Satuannya berapa? Ngamatinya gampang. Yang sudah tahu nanti dan benar, ada kegembiraan. Yang tidak tahu, ayo diikuti. Kalau puluhannya 2, ini 6. Yang di bawah 6 itu 2. 2 kali 2, 2. Hasilnya 2. Berakhir dengan angka 5. Berapa kali berapa yang hasilnya mesti 5 satuannya. Ada yang tahu kan? Tahu, pasti 5. Nggak ada lain. Oh berarti hasilnya 25. 25 kali 25, 629. Oh ini hasilnya 25. Jadi nantinya kalau sudah bekerja panjang, kita langsung menemukan dengan cara yang sangat mudah. Akar dari 2025. Akar dari 2025.
Ayo, cara cepat. Nanti kita bisa ngalahkan orang Cina yang katanya otak kalkulator. Kita bisa. Ini kita ambil. Nah, berarti 20 itu berapa? 4. Yang kalian berakhir 5. 45. Pasti 45 kali 45 2025. Saya kira ini dalam menemukan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Jadi pada hari ini tadi saya akan menemukan ini bentuk akar, ya, yang ini bentuk akar, ini bukan bentuk akar, mencari hasil akar. Bagaimana anak-anak? Ada yang ngasih ini? Kalau sudah tidak ini banyak sekali kegunaannya, nak. Nanti setelah belajar ini, belajar Pythagoras, belajar sangat banyak memerlukan ini. Harus Anda mengerti. Nah, saya kira pada hari ini saya akan memberikan materi dari 3 jenis. Yang pertama menentukan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Yang ketiga mencari hasil akar. Nanti ini masih angkanya tadi. Ada yang terlupa nanti kalau ada bentuk soal. Nah, ada bentuk soal akar dari 16/25. 16/25. Jangan suka bahwa semuanya itu harus dalam bentuk pecahan. Kita mencari dalam bentuk pecahan dulu, tidak ketemu nanti. Ini kan bentuk kuadrat. 16 itu berapa kuadrat? Nah, 4. 25 itu berapa, nak? 5. Berarti 4/5. Akar dari 169/625. Ingat ya, nak? Bentuk akar, ya. Jangan sampai begini. Ya, lurus. Kita berarti ini 13/25. Saya kira tidak perlu banyak-banyak. Nanti saya perbanyak dalam latihan biar Anda menjadi lancar. Selamat mencoba. Jangan menunda-nunda pekerjaan agar menjadi orang sukses.